bab 90 dan ke-91. Zack Zimmer benar-benar harapan keluarga kami. Bahkan sekalipun tanpa dia yang pergi pagi ini dan berusaha untuk mengajukan kesepakatan, perusahaan York tetap akan mengontak kami juga. Orang banyak itu pun mengubah pandangan mereka. Kali ini mereka menentang Mandy Zimmer. Kamu yakin akan hal itu, Zack? Kakek Zimmer bertanya sambil mengerutkan wajahnya. Tentu saja, Zack menjawab sambil menelpon Wendy Sorrow dan menghubungkannya dengan pengeras suara. Halo, Tuan Zimmer. Suara lembut Wendy terdengar dari pengeras suara tersebut. Halo, Nona Sorrow. Saya telah memberitahu kakek Zimmer mengenai kunjungan Anda malam ini. Bolehkah saya tahu kapan Anda akan sampai? Zack membalas sambil tersenyum sombong. Tidak perlu berlebihan. Aku di sini hanya akan menyerahkan beberapa barang kepadamu. Wendy menjawab. Dengan senang hati. Apakah Anda butuh tumpangan? Zack menawarkan. Tidak perlu, aku punya kendaraanku sendiri, aku akan tiba sekitar jam 7 malam. Wendy menjawab. Baiklah, kami menunggu kedatangan Anda. Zack menjawab dengan wajah yang bangga sebelum menutup telepon tersebut. Barang? Barang apa? Mungkinkah itu kontrak tersebut? Orang-orang di aula itu penasaran. Zack, aku ingat dia berkatanya lah kepadamu beberapa hari lalu. Bagaimana bisa? Kakek Zimmer bertanya dengan wajah terkejut. Kakek, bukankah kakek tahu yang semua wanita inginkan adalah kekayaan? Aku telah mengirimi dia hadiah yang bernilai $100.000 kepadanya dalam beberapa hari ini. Aku berani bertaruh dia pasti sudah jatuh hati kepadaku. Jangan lupa biarkan aku mengklaim dan mendapatkan kembali uangnya setelah semua ini selesai, kakek. Jawab Zack sambil menyeringai. Tidak masalah. Jika yang kamu lakukan dapat mendatangkan keuntungan kepada keluarga kita, kamu bahkan bisa mendapatkan posisi CEO apabila kamu mau. Kakek Zimmer menawarkan kembali. Kakek, kau tidak adil. Kata Mandy tidak puas sebab dia telah bekerja lebih keras untuk mendapatkan kesepakatan tersebut. Tapi pada akhirnya semua keagungan, kebanggaan, dan pengakuan diberikan kepada Zack. Adil? Mandy Zimmer, kamu bukanlah satu-satunya yang memiliki rencana di balik semua ini. Kamu hanya sekedar dapat membuat kesepakatan yang bahkan tidak ada gunanya, sedangkan aku berhasil membuat manajer mereka berkunjung ke sini. Itu bukan berarti aku mencuri kemenanganmu, hanya saja memang kau tidak cukup cakap dan mampu dalam mengerjakannya. Zack mengejek dengan nada yang merendahkan. Bab 91. Kakek. Mandy Zimmer dengan gelisah memandang kakek Zimmer. Kakek Zimmer tersenyum dan berkata, Mandy, aku tahu aku telah keliru terhadapmu hari ini. Namun kontrak yang kau bawa tidak membuahkan keuntungan sama sekali kepada keluarga Zimmer. Tentu saja aku tidak akan melupakan upaya dan jasamu terhadap ini. Bagaimana apabila seperti ini saat semuanya berjalan dengan baik dan kita mendapatkan keuntungan, saya akan memberikan kepadamu lebih dari apa yang dijanjikan? Kakek Zimmer tetap diam mengenai posisi CEO. Dia seakan-akan melupakan hal itu dan tidak mengingatnya kembali. Dia tidak pernah berpikir hal yang tinggi kepada cucu perempuannya itu. Kakek Zimmer selalu berpikiran bahwa cepat atau lambat wanita akan selalu bersifat konsumtif dan haus akan kekayaan. Hal tersebut terlebih lagi tidak akan membantu keluarga Zimmer ke arah yang lebih baik jika suami Mandy hanyalah seorang menantu laki-laki yang tidak berharga. Dulu kakek Zimmer pernah sempat menghargai Mandy hanya karena Mandy berhasil mendapatkan kontrak dari York Enterprise. Tetapi sekarang, sejak Zack Zimmer lebih dapat diandalkan daripada Mandy, kakek Zimmer pun mengesampingkan posisi dan keberadaan Mandy. Mandy pun duduk tanpa suara. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kata-kata dari kakek Zimmer sudah mutlak. Hanya akan timbul masalah yang lebih buruk lagi terhadapnya apabila Mandy melanjutkan untuk berargumen dengannya. Harvey York mengulurkan tangannya dari samping lalu menggenggam tangan kanan Mandy. Harvey tersenyum pada Mandy. Dia menggelengkan kepalanya lalu berkata dengan suara yang pelan. Jangan khawatir. Apa kau pikir Zack akan berhasil mendapatkan kontraknya dengan sikapnya yang seperti itu? Walaupun suara Harvey tidak keras, tetapi banyak orang di sekitarnya yang bisa mendengarkan kata-katanya. Semuanya pun mengalihkan pandangan kepadanya. Zack hampir meluap dalam kemarahan, tetapi tiba-tiba saja dia menenangkan dirinya. Dia memandang Harvey dengan tajam dan berkata, Hei pecundang, apa kau berani bertaruh denganku? Apabila aku berhasil mendapatkan kontrak ini, kau dan istrimu akan disingkirkan dari keluarga Zimmer.
Kalian berdua tidak akan diperbolehkan menginjak rumah ini lagi. Harvey, dari sampingnya Mandy mencoba untuk menghentikannya. Taruhan diterima. Harvey memandang kepada Zack. Namun, apa yang akan kau lakukan apabila negosiasi tersebut gagal? Apa kau akan meninggalkan keluarga Zimmer? Aku hanya takut pada saat itu tiba tidak ada satupun yang bahkan menginginkanmu sebagai menantu laki-laki yang tinggal menumpang di keluarga manapun. Kakau! Zack menunjuk tepat kepada Harvey. Kau tunggu dan lihat saja. Setelah malam ini usai, aku pastikan kau tidak akan bisa mengambil bahkan satu langkah pun melewati pintu dari rumah keluarga Zimmer ini. PNP, sudah cukup. Berhenti berdebat. Kakek Zimmer masih bisa bersikap tenang. Mari kita semua ke bawah dan menyiapkan diri kita untuk malam ini. Kita harus menjamu tamu VIP kita dengan sangat baik dan semua yang ada di sini harus menemani mereka. Kalian semua mengerti? Baik kakek. Kerumunan anggota keluarga Zimmer tersebut mengangguk secara serempak. Rumor mengatakan bahwa tamu utama malam ini, manajer York Enterprise, Wendy Sorrell, tidak hanya muda dan mempesona, dia pun cukup berpengaruh di York Enterprise. Jika mereka bisa menyenangkannya dan mengikuti apa saja yang dia katakan, sudah pasti mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengamankan kontraknya. Masing-masing dari mereka menyimpan motifnya sendiri-sendiri dan keluarga Zimmer pun secara berturut-turut meninggalkan aula itu. Di luar villa, Harvey terlihat mengikuti Mandy dari belakang. Hal tersebut membuat dia seperti pecundang bagi siapapun yang melihatnya. Lebih jauh lagi, Sean dan Zack. Pasangan bapak dan anak itu berdiri bersebelahan. Sean Zimmer memandang Harvey dari belakang, suaranya penuh dengan kebencian. Zack, kau melakukannya dengan baik. Setelah malam ini, aku akan membuat menantu kurang ajar ini untuk keluar dari keluarga Zimmer sekali untuk selamanya. Itu tidak akan cukup. Zack merespon dengan nada yang dingin. Don Zender telah mencoba untuk menyingkirkannya terakhir kali, tapi dia berhasil luput karena keberuntungannya. Tapi dia tidak akan semujur itu kali ini. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan menjadi gelandangan yang berkeliaran di jalanan, tersiksa oleh orang-orang sampai tubuhnya hancur. Aku yakin tidak akan ada satupun yang mau datang dan menyelamatkannya. Balasan yang bagus. Kau jangan khawatir, Ayah. Aku akan memastikan akan adanya hukuman kepada siapapun yang berani merendahkan kita berdua. Dari hari ini sampai ke depannya, kita lihat saja siapa dari keluarga Zimmer yang berani untuk menentang tujuan kita. Pada saat si kakek tua itu mencapai umur 100 tahun, apapun yang dimiliki oleh keluarga Zimmer akan menjadi milik kita. Ekspresi Zack sangatlah dingin dan ambisius. Dia telah menantikan hari ini sejak lama. Muka Sean dipenuhi dengan kepuasan dan kekaguman. Anaknya mungkin arogan dan sangat dominan, tapi dia adalah seseorang yang dapat diandalkan dalam waktu-waktu krusial seperti ini. Seperti suatu anugerah untuk memiliki anak seperti Zack. Sebelum jam 7 malam, lampu warna-warni bersinar dinyalakan di sepanjang Villa Zimmer. Mereka mendekorasi villa tersebut seroyal dan semewah yang mereka bisa. Mereka bahkan mengundang beberapa kepala koki dari beragam hotel bintang 5. Aula villa dihiasi sedemikian rupa menjadi seperti lobi hotel bintang 5. Beragam jenis makanan-makanan lezat disiapkan. Semua anggota keluarga Zimmer mengenakan pakaian paling terbaik mereka dan berkumpul di pintu masuk utama. Zack dan kakek Zimmer mengenakan setelan jas, tersenyum dan langsung menjadi pusat perhatian utama. Mereka memberi gambaran kepada semua yang hadir bahwa merekalah yang menentukan keputusan utama bagi keluarga Zimmer. Di bagian ujung dari keramaian tersebut terlihat Mandy yang merasa kesal. Dia tidak menyangka bahwa Zack-lah yang pada akhirnya menuai penghargaan. Semua kerja kerasnya seperti sia-sia. Harvey mengenakan pakaian yang dia beli di toko pinggir jalan, penampilannya sangatlah terlihat asing dibandingkan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia menantikan pertemuan malam ini. Wendy tidak akan berani secara pribadi bernegosiasi dengan keluarga Zimmer tanpa arahan dari Harvey langsung, apalagi jika harus menaikkan persyaratan dan merubah aturan. Oleh karena itu, Harvey sangat penasaran pada alasan kenapa Wendy datang hari ini.